Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview aplikasi pinjaman online Bantu Saku ya. Bantu Saku pinjaman online daring. Jadi untuk daring itu online ya. Jadi perlu kalian perhatikan ya, ada dua aplikasi yang mirip seperti aplikasi ini. Kalau ini Bantu Sakunya pakai K, yang satu lagi pakai Q ya. Jadi berbeda legalitasnya juga. Jadi untuk aplikasi ini legalitasnya sudah diawasi oleh OJK ya. Dibuat kalian jangan sampai terkecoh terkait aplikasi pinjaman online, karena ada yang sama ya, Bantu Saku sama Bantu Saku pakai K sama Q ya. Kita cek untuk limit. Untuk limit memang besar hingga 80 juta, tapi tidak semua pengguna baru itu bakal dapat limit hingga segini ya. Itu juga tergantung ke kredit pinjamannya biasanya. Misalnya sebelumnya pernah nunggak di aplikasi legal atau Galbay, kemudian pindah ke aplikasi legal yang sudah diawasi oleh OJK yang baru, contohnya Bantu Saku ini, maka saya agak yakin kalian bakal dapat limit besar ya, karena kredit pinjaman kalian cukup menurun. Apalagi kalau kredit pinjamannya jelek banget ya, bisa saja ditolak. Jadi buat kalian jangan menyepelekan bunga ataupun limit dan tenornya ya, karena itu sangat berpengaruh ke kredit pinjamannya. Walaupun sudah diawasi oleh OJK bukan berarti tanpa resiko. Ada beberapa resiko yang bakal kalian hadapi, entah itu slik OJK ataupun denda ya. Maupun bunganya 0,01% atau 0,03%. Kalian jangan menyepelekan bunga tersebut, karena serendah apapun bunga kalau ditunggak bakal menumpuk juga ya. Jadi terkait tenor dan limit bisa kalian sesuaikan ya. Untuk tenor lumayan panjang juga ya, 6 bulan. Bisa 12 bulan juga, itu tergantung biasanya. Dibuat kalian yang berpengalaman pinjam di sini juga bisa sharing pengalaman kalian di kolom komentar ya. Karena sudah diawasi oleh OJK, aplikasi ini sudah pasti memiliki DC penagihan dan DC lapangan ya. DC lapangan itu DC yang menagih ke rumah. Jadi terkait DC lapangan ini memang sudah ada, dan walaupun sudah merata ataupun belum, DC gak selalu datang ke rumah ya, itu juga tergantung ke situasi dan kondisinya. Jadi buat kalian gak usah khawatir semisal DC lapangan datang ke rumah, karena mereka juga cuman menagih ya. Mereka juga datang pasti melihat dulu apakah ini penggunanya nunggak atau gimana, biasanya begitu. Gak mungkin kalau kalian lancar tiba-tiba ditagih ya. Dan untuk penagihannya biasanya mendadak juga. Jadi misalnya kondisi kalian ditagih dan kondisi kaliannya gak ada uangnya, kalian minta keringanan saja ya, karena sudah diawasi oleh OJK pasti memberikan keringanan kepada penggunanya. Asal bilang aja sejujur-jujurnya ya. Jadi terkait data pribadi harusnya sudah terjamin aman ya, karena sudah diawasi oleh OJK juga. Tapi gak ada salahnya untuk berhati-hati, karena banyak juga aplikasi yang sudah diawasi oleh OJK tapi masih melakukan sebar data ya. Itu juga gara-gara penggunanya yang melakukan gagal bayar ya. Udah ditagih lewat aplikasi, gak direspon, udah didatangi ke rumah, orangnya malah pindah entah kabur atau gimana ya. Jadi mungkin aplikasi juga merasa dikecewakan atau dirugikan dan terpaksa melakukan sebar data. Jadi buat kalian bijak aja dalam menggunakan aplikasi pinjaman online ya. Apalagi kalian niatnya buat galbay atau buat gali lubang tutup lubang. Jangan ya, itu sama saja menjebak diri sendiri. Nanti yang di sana agak kebayar, yang di sini gak kebayar, bunganya menumpuk dan kalian bingung ya. Jadi saya harap kalian jangan nekat gagal bayar di aplikasi yang sudah diawasi oleh OJK, atau ngambil limit besar ya yang tidak sesuai kemampuan bayar kalian. Dan jadi segitu saja ya review aplikasi pinjaman online Bantu Saku yang dapat saya bagikan. Sekian, terima kasih.